Saat ini kita sudah bergabung bersama dengan kita pemirsa aktivis lingkungan Sukabumi, yakni Hendra Permana, untuk membicarakan mengenai keterkaitan kerusakan alam di hulu dengan bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang, Kang Hendra. Selamat siang, Bu. Ya, Kang Hendra, apa menurut Kang Hendra nih yang menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Geopark Ciletuh dan sekitarnya? Saya kira yang pertama adalah masalah catchment area atau daerah tangkapan air. Itu kan ada di daerah dataran tinggi Cihanjuang Barat, Cihanjuang Timur, termasuk dataran perhutani atau lahan perhutani dan juga lahan perkebunan. Saya kira kerusakan alam yang ada di sana sudah sangat luar biasa, sehingga sangat memungkinkan menyebabkan terjadi luapan banjir ke daerah bawah. Kang Hendra, sebenarnya ini kerusakan ini sudah berlangsung sejak kapan dan apakah kerusakan ini juga sebelumnya tidak mendapat perhatian dari aktivis-aktivis di sana? Saya kira kami ini mengalami kesulitan akses ya, sehingga tidak tahu persis sejauh mana kegiatan pertambangan ataupun perusahaan yang ada di sana. Dan mungkin baru sekarang terbuka bahwa tingkat kerusakannya sudah sedemikian luar biasa, kira-kira begitu. Baik, tapi selaku aktivis lingkungan di sana, Kang, langkah apa sebenarnya yang sudah dilakukan? Apakah sudah melapor ke Pemda setempat? Selama ini kita baru menyampaikan beberapa koordinasi, tapi beberapa rekan-rekan dengan kelompok penggerak ataupun bidang lingkungan hidup bahkan sudah sampai ke tingkat kementerian. Di antaranya juga sudah menyampaikan beberapa program dan ada beberapa yang sudah dengan program reboisasi daerah gugusan Cihanjuang Barat sampai Cihanjuang Timur. Tapi skopnya menurut kita masih terlalu kecil karena tingkat kerusakan alam ini sangat luar biasa menurut kita. Kalau tanggapan dari Pemda setempat sendiri menanggapi keluhan atau laporan disampaikan oleh aktivis lingkungan di sana seperti apa? Saya kira kita ingin mendorong Pemda agar terus menangani permasalahan ini. Kita juga melihat bahwa Pemda pun juga tidak memiliki akses yang banyak atau katakanlah belum betul-betul memahami, mendalami permasalahan kerusakan alam ini. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Kang Hendra selaku aktivis alam di Bandung. Semoga kasus ini juga cepat selesai ya Kang. Selamat siang dan terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, saat ini Indonesia mengalami ancaman bencana hidrometeorologi karena memasuki puncak musim hujan dengan intensitas hingga ekstrim. Kepala BMKG ini juga meminta masyarakat waspada cuaca ekstrim di akhir Desember ini. Peringatan dini untuk wilayah Indonesia secara umum itu berlaku hingga bulan Januari, bahkan bisa sampai Februari. Ini secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia karena potensi hujan lebat hingga ekstrim itu dapat terjadi di berbagai wilayah. Namun khususnya untuk Jabodetabek, kami juga memberikan peringatan dini yang sifatnya lebih spesifik, yaitu hingga tanggal 15 Desember, itu untuk Jabodetabek. Namun meskipun kita mengetahui akan terjadi eskalasi hujan yang meningkat hingga 15 Desember, kami terus melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hujan lebat. Dan dimungkinkan baik wilayah Jawa termasuk Jabodetabek, terutama juga Bali, NTB, NTT dan Jawa ini diprediksi akan masih mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan dapat meningkat hingga sangat lebat atau ekstrim di akhir tahun 2024 ini, khususnya di sepanjang periode Natal dan Tahun Baru ini.
Jadi ini lebih detail lagi begitu ya. Jadi secara umum Oke. peringatan dini wilayah Indonesia potensi cuaca ekstrim hujan lebat hingga Februari. Namun kalau kita lihat secara lebih detail per wilayah, ini terutama di Jawa bagian selatan bahkan berkembang juga nanti Januari itu bagian utara juga meningkat, bahkan sekarang pun sudah mulai meningkat Jawa bagian utara. Ini masih perlu siaga untuk hujan lebat bahkan bisa ekstrim.